short term itu bakal koreksi dulu. Itu untuk data NFP. Itu untuk reaksi terhadap data NFP. Nah, sementara kalau kita lihat IHSG sendiri itu sudah mencapai titik yang cukup penting, yaitu resisten yang ada di di story saya kemarin itu data IHSG itu masih level di sini dan ada target, ada kenaikan ke 6951 yang kemarin tepat naik ke 6951. Nah, ini juga berdekatan dengan titik Fibonacci yang tertinggi kalau saya tarik dari sini ke paling bawah. Nah, itu ada angka 6970 atau 6951 yang berdekatan juga dengan MA200. Nah, so ini MA200. Ini titik tertinggi, ini juga ada pattern double tops di sini. Ini double tops IHSG. Ini support. Ketika breakdown, otomatis ini jadi resisten. Jadi this is support and now that's become resistant. Dan itu menyentuh udah sampai 3 kali. That's why saya memilih angka 6951 sebagai areal di mana IHSG bakal tertahan. Dan kemarin titik tertinggi dari IHSG itu ada di 6951. Nah, setelah kejadian 6951 gimana? Kalau menurut saya, even pun IHSG rally atau masih melanjutkan kenaikan, maka maksimal bakal sampai ke 6970. Nah, untuk kemudian akan jauh lebih sehat kalau IHSG terkoreksi dulu. Nah, kita lihat koreksi bahu sebelah kiri itu terjadi dengan 21 bar atau kurang lebih 1 bulan jika ini kita tarik ke sebelah. Nah, so kemungkinan IHSG bakal sideways di level ini. IHSG berhasil melewati trend line, tapi setelah melewati trend line itu banyak banget resisten yang di atas. Jadi sebenarnya IHSG itu nggak menarik untuk ditradingkan. Siapa sih yang trading IHSG? Nggak ada kan. Nah, makanya ETF itu kalau tradingnya Dow Jones, kalau Nasdaq itu jauh more atraktif dibanding dengan trading di IHSG. Nah, so itu kalau kita bicara IHSG, tapi kan kita nggak trading di IHSG kan. Siapa yang peduli sama IHSG sebenarnya? Ini hanya sebagai acuan. Nah, so koreksi IHSG ke depan yang akan kemungkinan terjadi selama 1 bulan sideways, maksimalnya sampai di mana? Nah, sederhananya kalau kalian mau tarik ya, kalau kalian mau lihat bottom dari IHSG, kalian tarik aja dari paling bottom Fibonacci ke paling atas. So simple. Nah, inilah titik koreksi IHSG yang biasanya itu nggak melebihi level 0,3 sampai 0,6, yaitu artinya ada di sini. Nah, gini kan bingung ya kalian ngelihatnya ya udah hapus aja. Saya biasanya hapus. Nah, inilah support IHSG. Jadi ketika IHSG terkoreksi di sini, nah di sini tuh ada satu support yang cukup kuat. In my view ya, IHSG bakal tertahan dulu di level 6.815 ya. Jadi ketika di bottom di sini ada potensi kenaikan IHSG sampai 6951 yang itu juga udah menjadi areal-areal yang murah untuk foreign. Kenapa? Karena sepanjang tahun 2022 kalian lihat ini BBRI contohnya. Sepanjang tahun 2022 BBRI contoh itu diakumulasi oleh foreign. Ini saya pakai Stockbit indikator net foreign buy biar kalian nggak nanya-nanya bising, soalnya kalian sering nanya berulang-ulang. Ini ada net foreign buy di sini. Kalian klik, ketika kalian klik di bawah itu bakal ada bar-bar yang ada di bawah ini. Nah, jadi buat kalian yang nggak suka lihat angka, lebih sukanya lihat visual ya, lihatnya di sini. Nah, ini jelas banget ada net foreign buy BBRI, big banks ya. Setelah ada net foreign buy, kalian lihat harga BBRI naik kenceng. Lalu China reopening ekonomi. Saat itu PE Hang Seng itu di level 9, sekarang sih udah di 11 atau 12. Nah, IHSG ketika foreign ada di atas ya, ketika ada di atas sideways di sini, ini sebenarnya berbahaya loh. Kenapa berbahaya? Karena even pun harganya nggak kemana-mana atau cenderung sideways, tapi foreign itu udah nggak ada akum, condong distribusi. Nah, kemudian harga BBRI jatuh. Tapi bahkan melewati MA200. Tapi di level 4.400 yang sekaligus jadi areal penurunan dari
pattern descending triangle. Ini pattern descending triangle-nya begini. Tuh. Nah, itu juga menjadi titik trend line. Saya tarik dari sampai sini. Nah, itu tuh trend line. Jadi 4.400. Kalau kalian tracking back, ini saya toolsnya nggak bisa saya kasih lihat di sini. Jadi kalau kalian tracking back sepanjang 2022, berapa modal foreign untuk ngumpulin BBRI dari awal 2000, dari Januari sampai 2022, modal foreign untuk ngumpulin BBRI adalah 4.400, yaitu di level ini. Nah, so saya merasa kalau ada indikasi kalau Big Banks itu udah menyentuh bottoming. Nah, makanya saya buat story itu 3 minggu lalu. Dan luckily per today kalian lihat foreign udah mulai melakukan akumulasi. Dan kemarin tuh salah satu yang paling besar. Paling besarnya kita bisa lihat di sini. Ngambil contoh tanggal di 3. Di sini kalian bisa lihat ada BK, JP Morgan, ada CLSA, ada RX. Ada ZP, ada BB, ada AI, nilainya gede. Ini akumulasi kemarin, jadi meskipun harga IHSG kenceng, tapi ini akumulasi. Nah, 4770 kan nggak bisa lewat tuh. 4770 tuh ada gap. Jadi sebenarnya gini, ketika ada gap down, kalian harusnya seneng. Kalian tinggal cari bottomingnya di mana. Jadi sederhana kalau saya, aduh ini kalian lihat, sorry, ini tadi. Oke. Jadi ketika ada satu saham yang gap down seperti ini, plum, kalian harus senang. Segera cari bottoming yang akan ada di sini. Nah, ketika kalian berhasil mendapat bottoming yang ada di sini, maka target dari kenaikan saham ini adalah di gap down-nya. Semakin dalam dia turun, maka semakin besarlah target price-nya. Nah, cuman mencari bottoming ini ya memang nggak bisa hanya by TA. Kalian juga harus lihat makro, harus lihat fundamental, harus lihat flow. Kemudian kalau bisa Broxton ya oke, foreign flow juga oke. Nah, so that's happen kalau seandainya kalian penganut chart nih, kalian suka sama chart. Ya it's okay, saya juga pengguna chart gitu. Saya juga pengguna technical analysis, siapa yang worry about that gitu. Tapi if you only care about the chart and you forgot everything, contohnya kayak ada yang bilang begini, chart is above everything. No, kalau menurut saya enggak. Saya penyuka chart, tapi menurut saya chart tuh enggak everything gitu. Trend bisa patah, candle bisa koreksi, chart bisa jelek, chart pattern bisa break, tapi uang nggak pernah bohong, makro nggak pernah bohong, flow nggak pernah bohong. So that's the main important one yang harus kalian lupa. Pembentuk chart itu apa sih? Uang. Pembentuk chart itu uang. Nah, so ya mungkin uang itu nggak mungkin bisa bohong. Nah, jadi ketika kalian memahami konsep itu, ya kalian jadi mengerti kapan harus percaya sama support, kapan harus enggak percaya sama support. Oke. Nah, BBRI punya pattern saat ini cup and handle. Nah, logically yang ngebuat break ini pasti market maker. Alasannya kenapa? Nah, gini. Ini logik, kita bicara logik. Selama periode ini kan diakumulasi. Oke, diakumulasi. Barangnya banyak. Untuk ngejual barang ini, untuk biar bisa profit, resisten harus di break. Yang berhak atau yang paling cengli untuk nge-break resisten ini siapa? Yang punya barang atau yang nggak punya barang? Yang punya barang atau yang nggak punya barang? Jawabannya kan yang punya barang. Nah, ini yang punya barang, menurut saya, ini yang punya barang banyak. Terlepas dari dia pakai broker BKAK atau akumnya pakai apapun, yang ngebreak ini yang punya barangnya paling banyak di bawah. Makanya dia berani buat itu ngebreak. Nah, di sini jelas mereka profit untuk barang-barang di bawah, tapi barang-barang atas belum tentu kan. Karena di sini aja average 4740. Saat ini closing 4750. Bisa nggak mereka jual 200 miliar hanya dalam selisih 2 tick? Nggak mungkin. Nah, so koreksi dari BBRI itu menarik dengan target ke last high dia 5.000 target BBRI, tapi it's not easy untuk BBRI menyentuh 5.000 dalam waktu dekat. Nah, so kalau ini false break ya wajar, ya pinter-pinter aja entry-nya. Kemarin saya entry-nya di sini untuk trading ya, porsi trading. Nah, so
That's happen kalau seandainya kalian baca chart, jangan cuma lihat support candle pattern, enggak. Kalian harus tahu kenapa pattern ini terbentuk dan bagaimana prosesnya gitu. Itu akan jauh lebih useful. Itu untuk BBRI. Nah, selanjutnya BBCA. Ya, Cicu A yang break BBRI. Mungkin. Uangnya banyak soalnya. Lalu AK. Kalian lihat. Sorry, kok AK, BBCA. Kalian lihat di sini foreign net sell gila-gilaan. Lalu di sini mulai ada yang net buy. Kenapa nih? Nah, menyentuh MA200 mulai ada yang net buy di atas. Nah, BBCA sendiri dia punya pattern inverted and then shoulders. Nah, di sini ada gap kecil. Kena nggak? Trust me. Nggak harus trust me. Kalian lihat aja. Ini bakal tutup. Bottomingnya di mana? Nah, bottoming dari BBCA. Kalian lihat ya. Ini masa konsolidasinya itu cukup panjang. 20 bar. Kalau kita tarik ke sebelah. Ya. Jadi BBCA not so soon breaknya. Nah, ini ketika dia koreksi nanti. Dia akan terjadi seperti ini. This is my view tentang BCA. Di sini ada gap kecil yang bakal kesentuh dan targetnya adalah 9.000. Nggak usah kenceng-kenceng dulu. 9.000. Itu untuk BBCA. Saya hanya bahas BBCA dan BBRI dan karena saya suka itu. Kalau bicara Bank Mandiri sebenarnya lebih banyak gap down ya, dan buy technical ya itu oke. Cuman kemarin broksumnya saya nggak suka. Nah, ini lebih banyak gap lagi. Polanya sama, inverted and then shoulders. Nah, kemarin tag-nya itu rebound cukup kenceng. Salah satunya contoh yang paling kenceng ya Arto. Kemudian ada Goto juga, tapi saya lebih suka bahas Arto. Arto posisi masih bottoming, jelas banget. Ini posisi bottom banget gitu. Tapi apakah udah mahal melihat posisi candle seperti ini? Broksum yang nggak gitu-gitu bagus amat untuk Arto. Nah, saya proyeksikan kalau Arto besok Senin bakal koreksi. Kalau kenceng, ya bego lo ya udah nggak masalah. Ini namanya analisa, trading kan itu beda. Oke. Nah, tapi mengingat bahwa era interest rate yang tinggi itu semakin mendekati peak, maka ada potensi untuk saham-saham yang sensitif terhadap interest rate itu akan manggung atau mendapatkan flow. Apa aja yang sensitif terhadap interest rate? Jawabannya jelas, banking, tech, kemudian properti. Salah satunya properti sensitif terhadap interest rate. Nah, kemudian selanjutnya kayak defensive stocks, apakah perlu ditinggalin? Menurut saya enggak juga, karena reopening ekonomi di China itu bakal meningkatkan demand dari metal, terutama nikel. Nah, MDKA sendiri foreign beli terus dan kemarin koreksi. Kemarin koreksi dari metal itu wajar. Pertama ya, kalau kita lihat dari Fibonacci ya, dia udah menyentuh resist kenceng. Jadi MDKA itu kan punya gap yang benar-benar kuat. Gapnya itu di sini. Kalau kita tarik garis lurus, kena tuh. Nah, dia koreksi sekarang wajar. Ini ada potensi inverted command handle. Nah, ketika MDKA koreksi nanti, nyampe MA200, ini proyeksi saya adalah bottomingnya MDKA. Nah, kalau kita tarik Fibo dari paling bawah ke paling atas, ya nyentuhnya tuh di 61,8. Jadi titik 61,8 ini, yang garis hijau ini, biru sorry, ada di 4319. Nah, 4319 itu juga level-level MA200. So, MDKA, nah, areal ini yang ada potensi untuk selanjutnya melanjutkan kenaikan. Ya nggak usah jauh-jauh lah, balik ke 5.000 cukup lah. Nah, kemarin di saat koreksi begitu, yang beli itu masih broker-broker kakap loh. Ya ini kelihatan ada ini ya BB. Saya selalu meyakini kalau BB itu most likely fund lokal yang ngebeli, karena BB itu verdana, risetnya bagus-bagus. Kebanyakan fund lokal di Indonesia itu pakai BB. Saya meyakini kalau kemarin BB itu di TP oleh lokal-lokal, oleh pemain lokal. Ada PD, ada MGB, BKI, sementara yang akun BK, CCA, KRF. Nah, wajar dong harganya tinggi. Dan fund lokal menurut saya itu kemarin tuh pindah sebagian ke banking atau ke tech.
ya kan, ke Goto, ke Arto. Kenapa? Karena flow-nya memang lagi ke situ. Nah, ini di taking profit dulu. Nanti ketika nyampe di sini di 4.400, ini BB bakal buyback. Kita coba lihat nanti, buktiin ya. Kalau saya salah, ya oke, ini untuk pelajaran. Tapi in my view, nanti di 4.400 atau mendekati MA 200, nanti ya, BB ini bakal buyback MDKA. Karena di harga yang 4.400 itu sudah lumayan cheap price. Apalagi ya dengan data NFP yang kenceng, yang membuat sentimen negatif sementara untuk tech, ada kemungkinan technya di TP. Nah ini kan kemarin ada flow pindah dari metal-metal, dari old account pindah ke tech, pindah ke banking. Nah nanti ini soon or later bakal tetap dapat flow lagi. Jadi honestly, kalau kita bicara story, kita bicara outlook, itu kita bicara long term. Tapi dalam mencapai angka long term itu, akan ada banyak noise, akan ada banyak berita, akan ada banyak news, akan banyak rumor yang membuat harganya itu naik dan turun. Ingat, news dan rumor bisa menggerakkan harga, tapi tidak akan bisa membuat tren. Tren hanya akan tercipta jika itu terjadi ada long story, ada something makro, ada something mikro yang merubah arah dari perusahaan. Tapi kalau hanya news kayak NFP, kalau data-data seperti NFP, non-farm payroll, kemudian data ya let's say data inflasi, itu nggak akan, itu bisa merubah harga tapi tidak akan menciptakan tren. Nah, so in my view ya, soon or later metal itu tetap bakal rally, cuman ini saatnya koreksi dulu. Nanti di sini kalian bakal lihat BB, kemudian broker-broker lokal akum, nanti di atas foreign beli lagi. Itu that's always happen gitu. Nah, yang menarik itu juga Antam. Antam very good ya. Kemarin di saat koreksi lumayan dalam, kalian lihat ini foreign semua masih rutin akum, dan yang ngebeli siapa di sini ada Credit Suisse. Credit Suisse beli 41 bio. Musuhnya aja si AMB 12 bio. This is dari OLT aja ngebilang kalau ini akum. Ya. Dan kalian lihat kemarin tuh ada terjadi hammer, dan ini memang Antam sendiri nyentuh, ya dia nyentuh resisten, dia udah break pola. Nah jadi koreksi dari Antam itu worth to buy, to go to. Di sini ada gap yang lumayan kenceng ke 2.700. Saya nggak tahu ini bisa capek atau enggak 2.700. Kalau harga ini mesti Cicu A yang lebih tahu harusnya. Tapi kalau by technical analysis, I saw that areal ini tuh akan menjadi areal bottom daripada Antam, yaitu 2.300 until 2.200. Ya, this is a good price lah kalau kalian perhatiin untuk Antam. Jadi, I think ini sekian live iseng siang. Gold price itu kan lagi koreksi ya. Gold spot itu juga lagi koreksi. Data NFP kenceng, dolar naik ya. Jadi ceritanya gini, kalau seandainya masyarakat spending, ekonomi di US pulih, kan nggak ada resesi ya. Yang dikhawatirkan di US itu kan resesi. Jadi sentimen sementara resesi itu sudah mulai menjauh. Non-farm payroll oke, data tenaga kerja oke, nanti masyarakat bakal spending, jadi gold bakal ditinggalkan sementara. Nah, so kalau kalian lihat gold spot itu koreksi, ya wajar. Kalau seandainya memang kalian punya long term view ke sana, ya ini saat-saatnya beli. Tapi kalau saat-saatnya untuk rally, ya belum. Sabar aja dulu. Sekian. Thank you semuanya, dan Antam kita sama-sama berdoa. Amin. 2.700 deh kalau saya lihat deh, Ci. 2.700. Kalian lihat nih foreign flow-nya cakep. Kalian ya ini selamat di sini. Nah. Jadi ini pola Antam menarik, MDKA juga menarik, Inco juga oke, tapi yang paling saya suka tuh Antam dan MDKA. Nah, MDKA di Januari, Februari, Maret, April awal itu bakal IPO anak usaha MDKA, Yuma Subs itu. Let's hope dia bisa more than 3 kali lipat atau 5 kali lipat, that's easy lah ya. Kalau untuk anak usaha MDKA bateri itu. Oke, sekian dan thank you semuanya.